Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa, Pak Rahmat? 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Azaltu dunyaya. Aku lepaskan duniaku. Wa akhirati, dan akhiratku. Wa jami'al khalqi, dan semua makhluk. Enggak ada urusan. Enggak dunia, enggak akhirat, enggak makhluk. Termasuk juga kamu juga nggak ada urusan. Minggir. Semuanya minggir. Qata'tul asbab. Hukum kausalita tidak berlaku. Putus. Nggak ada urusan sebab musabab. Allah tidak terikat dengan hukum kausalita. Karena Allah adalah prima causa. Wa khala'atul arbab, dan semua majikan-majikan. Semua bos-bos juga tidak ada urusan. Minggir semua. Wajitu ilaika, dan aku datang kepadamu. Mustajilan litarda anni. Aku datang kepadamu tergopoh-gopoh. Dengan maksud supaya engkau senang. Ani kepadaku. Wa taghfirali, dan engkau ampuni aku. Wuqufi ma'ahum min qablu, karena aku mohon ampun karena aku barusan saja pernah tergantung dengan mereka. Karena aku masih mempedulikan mereka. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Yang ada hanya aku dan engkau. Ya. Ya jahilu, wahai orang yang bodoh. Malaka walihada. Kenapa engkau demikian? Anta abdu nafsika, engkau adalah hamba nafsumu. Engkau diperbudak oleh nafsumu, sehingga engkau menjadi hamba nafsumu. Wa dunyaka wa hawaka, dan engkau juga adalah hamba duniamu dan hamba hawa nafsumu. Anta abdul khalqi, engkau hambanya makhluk. Musyrikun bihim, dan engkau memusyrikan mereka. Dan engkau memusyrikan Tuhanmu dengan mereka. Dengan makhluk-makhluk itu. Lianna katarahum fid durri wan naf'i, sebabnya engkau memusyrikan Tuhan dengan makhluk-makhluk itu karena engkau sebelum itu masih melihat bahwa mereka
bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat kepadamu. Mereka masih bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat kepadamu. Menganggap bahwa sesama manusia bisa menjahati dan bisa memberi kebaikan. Musyrik. Jadi hanya Allah sajalah yang bisa memberikan manfaat dan Allah sajalah yang bisa memberikan mudarat. Itu. Ketika Allah bermaksud memberikan rahmat kepadamu, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Pasti nyampe. Tetapi apabila Allah menutup rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Itu. Kamu akidahnya begitu enggak? Ya. Hebat dong. Iya. Wa anta 'indal jannati terju dukhulaha. Kamu berharap ingin bisa masuk surga. Kamu berharap ingin bisa masuk surga. Wa anta abdun nar. Tetapi engkau adalah hamba neraka. Takhafu min dukhuliha. Kamu takut masuk neraka, betul? Nggak usah takut. Neraka oke dah. Kalau Allah berkehendak segitu gimana? Aina antum, di mana kamu, hei saudara-saudara sekalian, kullukum min muqallibil qulub wal absar. Di mana posisimu? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap zat yang bisa membolak-balikkan hati dan zat yang bisa membolak-balikkan pandangan? Al-qailu li syai' kun fayakun, yang mampu berucap terhadap sesuatu apapun, jadilah, maka sesuatu itu pasti terjadi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gulam, wahai anakku, itu artinya ketauhidan yang benar adalah seperti itu. Tidak ada selain Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti. Neraka pun nggak perlu ditakuti. Nggak usah tergantung kepada siapapun. Tidak akan ada seorang manusia pun bisa menolongmu. Yang menolongmu hanya Allah saja. Tidak ada yang bisa mencelakakan kamu. Yang bisa mencelakakan kamu hanya Allah saja. Sudah sampai situ, An? Wahai anakku, la taghtaru bi ta'atika, kamu jangan tertipu dengan ketaatanmu beragama. Karena kamu merasa sholat dilakukan, haji sudah 4 kali, zakat dikeluarkan, puasa rajin, berzikir sampai larut malam,
dengan segala ketaatanmu melakukan ibadah itu, jangan tertipu. Watak jabu biha, dan kamu merasa bangga dengan ibadah-ibadahmu itu. Is'alil haqqa subhanahu wa ta'ala qubulaha. Yang penting mintalah kepada Allah, semoga amalmu diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Allah tidak butuh sama kamu. Mau sembahyang silakan, nggak silakan. Allah tidak butuh kepada, tetapi kamu yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Kamu yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya, maha terpuji. Tidak membutuhkan kamu. Andaikan kamu semuanya beribadah semua, tidak menambah kerajaan Tuhan semakin luas. Dan kalau kamu durhaka semua, tidak akan memperkecil kekuasaan Tuhan. Nggak ada urusan. Jadi yang butuh sama. Jadi nggak usah menghitung pahala lah. Diterima aja untung. Ya. Ditambah lagi apa yang sudah kamu kerjakan. Katakan seperti sholat. Yakinkah kamu Nabi Muhammad sholatnya seperti itu? Kita sama-sama tidak. Sudah 1400 tahun yang lalu. Ini kayak suaranya agak bindeng sini nih. Kayaknya kita tidak tahu. Ada yang sedekap, ada yang selonjor. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah, ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Sampai menunjuk pun ada yang nunjuknya begitu. Illallah, ada yang asyhadu sudah nunjuk. Ada yang lurus saja, ada yang digoyang-goyang, dan seterusnya. Seluruh dunia, dan saya pernah menyaksikan sendiri, tidak ada yang sama. Atas dasar apa Anda mengklaim inilah sholat Nabi seperti ini? Pernah ketemunya kapan? Jadi yang penting jangan dulu mengklaim inilah yang paling benar. Sekalipun Anda yakin begini sholat yang benar, tetap aja begitu assalamualaikum, katakanlah Rabbana taqabbal minna sholat. Ya. Orang tidak butuh kok. Ngapain kamu ngitung-ngitung pahala? Diterima aja untung kok. Iya. Wahzar, waspadalah, wakhaf, dan takutlah. An yang kulaka ila ghairiha. Kalau Allah memindahkan status kamu. Sekarang merasa bangga sebagai orang yang taat beragama. Jangan bangga. Allah bisa saja membalik kamu menjadi orang yang paling durhaka kepada. Ada nggak kiai nyungsem?
Jangan bilang banyak, ada. Hmm. Ish aminuka an yuqala li ta'atika kuni ma'siyatan. Siapa yang bisa menjamin kamu suatu ketika ketaatanmu itu akan dikatakan oleh Allah, wahai ketaatanmu, jadilah engkau kemaksiatanmu. Kamu yang merasa berbuat taat, tapi dicatatnya kemaksiatan. Wali safaika dan kejernihanmu, kun kadiran, jadilah keruh. Bisa saja sekarang engkau merasa mendapat pencerahan, mendapat ketenangan, kedamaian. Tidak sulit Allah membalik kondisimu menjadi keruh jiwamu itu, menjadi gaduh. Mungkinkah itu? Sangat mungkin sekali dan banyak terjadi. Selama di dunia kamu menyadarinya atau menduga adalah kebaikan sehari-hari, menghitung pahala. Ngasih makan anak yatim 10, pahalanya sekian. Berangkat ke masjid, jalan kaki, nggak pakai mobil, biar pahalanya banyak. Sampai mobilnya nggak dipakai. Ngaji malam Senin, malam Jumat, dihitung pahalanya. Nyumbang sana, nyumbang sini. Sampai duit seperti dihambur-hamburkan. Selama ini kamu mengatakan sedekah, infak, jariah, ya kan? Bantuan, santunan. Ternyata begitu di akhirat dibuka kitabnya, perampokan, penipuan, pemalsuan, kejahatan, pengkhianatan. Terus semuanya gimana? Kamu merasa sodako di dunia. Anak yatim disantuni, orang jompo, orang musafir, para ulama, kiai, semuanya dikasih nafsu. Tiap kiai 10 juta tiap bulan, se-Indramayu. Imam masjid 1 juta setiap bulan untuk seluruh imam masjid. Begitu dibuka, yang dicatat Allahnya kejahatan. Ya Allah, mana sedekahku? Nggak ada, adanya kejahatan. Ya Allah, kenapa sedekahku kalau kejahatan? Ya, kejahatan. Karena sedekahmu itu adalah bukan karena kasihan melihat orang sengsara, tapi kejahatanmu adalah ranjau-ranjaumu untuk memperbudak orang lain. Ya. Engkau memperbudak orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Begitu orang yang pernah kau baiki melawan, kamu marah luar biasa. Keluar kunyuknya, keluar keteknya. Nggak tahu diri. Kalau tidak makan dari aku, kamu sudah mampus dari dulu. Allah tahu bahwa uang yang kau hamburkan adalah ranjau untuk memperbudak orang lain supaya orang semua nurut semua sama kamu.
Paham? Pahaman? Ada nggak yang begitu? Ketika orang yang pernah kau tolong, ketika orang yang pernah kamu tolong, kamu bantu, ternyata dia membalasnya dengan air tuba. Ternyata dia itu kacang lupa dengan kulitnya. Ketika dia itu seperti cirik kecempet. Ternyata dipai ati ngerogo ampela. Kekecewaan. Ketika orang yang pernah kau baiki melakukan sesuatu kejahatan kepada kamu, tidak mengakui kebaikanmu dan kamu bersedih hati, kamu kecewa, itu satu bukti bahwa kamu berbuat baik bukan untuk Allah, tapi untuk nafsumu sendiri. Siapa yang mau bayar? Allah mau bayar kalau kamu bekerja untuk Allah. Itu pun kalau diterima. Kita utang uang ada lunasnya. Tapi hutang budi tidak pernah lunas. Kapan-kapan selalu diungkit. Itulah namanya menjerat orang lain sebagai budakmu melalui kebaikan-kebaikanmu itu. Oleh karena itu, sejak itu saya sudah tidak pernah menghitung pahala lagi. Soalnya pengalaman. Saya pernah menghitung. Kalkulator saya menghitung pahala ternyata jeblok 2 kali. Terlalu banyak digit. Sudah overload. Ya. Ketaatanmu adalah kemaksiatanmu. Ya. Man arafa Allah. Siapapun yang sudah mengenal Allah Azza wa Jalla, la yaqifu ma'asyai'in, tidak pernah merasa bangga, senang, tidak pernah merasa puas dengan apapun. Wala yaghtarru bisyai'in, dan tidak akan tertipu oleh apapun. Semua kebaikannya masih dalam pertimbangan. Bisa diterima, bisa ditolak. Bisa benar, itu. Tidak pernah mengambil keputusan pasti bahwa ini amalku diterima Allah dan sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Dan begini, sementara ini kamu selalu berdoa kepada Allah ingin bisa beramal soleh, betul? Kalau Allah nggak suka gimana? Apa kamu yakin kalau amalmu soleh Allah suka? Ya. Oleh karena itu doa Nabi Sulaiman itu mengisyaratkan minta kepada Allah bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah.
amal soleh yang disukai. Sekalipun soleh, kalau tidak disukai ngapain? Makanya Nabi Sulaiman berdoa supaya aku bisa beramal soleh, wa an a'mala solehan salsa. Soleh mah soleh, tapi lo nggak suka. Ada orang perempuan datang ke rumah, nyuci piring, nyuci baju, ngepel. Saya risih dengan kedatangan dia tuh. Yang aku nggak cinta sama dia kok, hanya mengganggu aja. Tapi orang yang kucintai mau bekerja, nggak usah duduk aja di sini ngobrol aja yuk. Jadi jangan kau kira bahwa aulia ilah yang tidak kelihatan sibuk ibadahnya, bahwa justru di situ dia merasakan cinta dari Allah. Kita kan pisau. Nah, perempuan yang aku cintai, ya lebih menyenangkan duduk di samping saya ngobrol daripada nyuci piring ngapain. Jadi kamu itu dalam beribadah memilih status sebagai babu yang bayarannya sebulan 1,5 juta. Iya, tapi saya kekasih nggak usah kerja. Minta juga enggak, ditawarin malah. Iya. Ya, jadi selama masih di dunia, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, ketaatan, ritual-ritual, seremoni-seremoni yang kita lakukan semuanya tetap dalam pertimbangan tidak pasti. Dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak. Layak manu, dia tidak pernah merasa aman hatta yakhruja minad dunya. Nanti kalau sudah modar baru paham. Nanti kalau sudah mati di akhirat baru terbukti amalmu berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Sekarang kita bisa menghitung. Siapa yang bisa menghitung? Iya. Tidak bisa, tidak ada kepastian kecuali nanti kalau sudah mati, sudah meninggalkan dunia, sudah keluar dari dunia, ada salamati dini, apakah agamanya selamat? Wa hafidha ma baina wa baina Allah azza wa jalla, dan apakah hubungan baik tersambung antara engkau dengan Tuhanmu nanti kelihatan. Di dunia tidak bisa dipastikan. Kita tidak tahu. Nah itulah makanya ketika saya dalam ceramah-ceramah itu paling enggan bercerita pahala. Karena saya khawatir nanti kamu menjadi tertipu dengan pahala-pahala. Katakanlah kamu bersujud 300 miliar tahun. Bersujud. Tidak akan lunas membayar kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah kamu nikmati ini. Terus ya maunya gimana?
Kamu bekerja sendiri, pasang tarif sendiri, mencatat sendiri, nagih sendiri. Termasuk sholatmu sehari 5 kali ini. Ternyata di akhirat ditulisnya bukan bersujud tapi meleding. Nungging. Kalau selama ini Allah kau posisikan di belakang, tidak pernah kau prioritaskan. Aku melihat kamu sedang nungging ketika aku di belakangmu. Tapi aku melihatmu sedang bersujud ketika aku ada di hadapanmu. Allah akan melihatmu sedang bersujud ketika Allah ada di depanmu. Tetapi Allah akan melihatmu sedang nungging ketika Allah kau taruh di belakangmu. Yes. Ya tadi bicara pahala. Terus? Pasal itu hanya pengakuan terlalu jauh. Dalam Al-Qur'annya orang berbuat baik ajiba. Itu kan bayaran. Itu ganjaran. Kalau ganjar kan siksa. Penjahat ganjar. Penjara. Bila tuan ini wajib aku. Terus yang dipertanyakan apa? Setelah ayat lain. Man amila inna Allah la yudiku ajrul muhsin. Iya, terus? Bayaran. Buat ganja sawang. Iya, terus yang jadi pertanyaan. Fokus pertanyaan fokus. Yang saya nangkap apa? Ini punya menanggapi yang mayoritas di budaya maksudnya mayoritas ajrul diakan ganja. Kami masa punya bayaran. Sebab apa? Jangan nggak bisa tidak pasti dibilang tadi kan penanggap. Pertanyaannya fokus. Kalau itu pertanyaannya, saya jawab deh. Bahwa Allah menjanjikan pahala, betul? Itu tuh yang maksudkan. Di sini kita bilang jangan berharap pahala. Tetapi Allah menjanjikan pahala. Itu pertanyaannya. Nah itu begitu maksudnya. Makanya kan makanya hemat saya tidak menjanjikan pahala. Saya bilang Sawah dunia ajrun berubah. Wahal jazaul ihsani illal ihsan. Janji bukan tuh? Janji. Iya. Jadi dibayarkan? Itu bukan pertanyaannya. Ya udah. Jadi kalau enggak pertanyaan tidak fokus, saya jadi bagaimana menjawabnya? Bebas saja ya udah. Waktu kita kecil, betul? Orang tua selalu mengiming-imingi materi kepada kita. Sholat 5 waktu 5.000. Subuh kesiangan potong. Ranking 1 tahun depan naik jajannya 10.000. Kalau disuruh ke warung, susuknya buat kamu. Iya kan? Orang tua salah enggak? Ya tidak. Supaya anak itu sekolahnya rajin, biar jadi ranking 1. Ya. Lulus ranking 1, piknik Singapura.
Begitu SMP ranking 1 Jepang. SMA ranking 1 Amerika. Ya, salah nggak? Enggak. Waktu kamu kecil sekolah rajin, ada keinginan supaya uang jajannya ditambah. Sekarang begitu ibumu menyuruh, pantas nggak kamu minta upah? Berarti kalau kamu masih mengharapkan pahala, berarti kamu masih anak-anak. Ya itu untuk anak-anak. Ya itu karena kiainya menganggap audien itu anak-anak semua. Saya melihat di sini para ulama. Ya beda dong. Enak aja. Ini kiai semua nih, Pak Rahmat, ada Haji Ahmad, ada banyak. Yang ikut ini punya madrasah, punya pesantren. Iya kan? Masa dijanjikan pahala-pahala terus? Itu. Sudah. Tetapi juga Anda bebas silakan. Kalau Anda mengharapkan pahala ya sah-sah saja lah. Oh gitu ya. Sudah salah. Kalau hubungan kita hanya sebagai buruh, apapun yang kita kerjakan selalu mengharapkan imbalan. Tapi kalau hubungan yang terjalin adalah cinta, yang ada adalah pengorbanan. Ya. Seorang perempuan dikasih uang 1 juta, ketika dicium dia nggak mau. Ya udah kalau nggak mau mana balik duitnya. Percintaan hambar nggak begitu tuh. Karena memberi, kalau ingin menciumnya, dan dia pun ya bermanja-manja karena ingin dibelikan sesuatu. Jadi apapun kebaikan kita, kalau ada pengharapan di balik itu, ada udang di balik batu, itu hubungan palsu. Oke, saya mau nanya. Kalau kamu merasa bangga dengan kebaikan, ya, kamu serahkan uang itu menggunakan tangan kamu nggak? Tanganmu dapat bikinnya siapa? Uang itu rezeki yang kamu dapatkan dari mana? Usaha, nanam padi. Yang menumbuhkan padi siapa? Yang menumbuhkan air siapa? Yang mengeluarkan padinya siapa? Yang manisin mataharinya siapa? Di mana jasamu? Non? Yang bikin tulang siapa? Yang bikin nafas kamu siapa? Lalu apa yang kamu miliki? Kalau tidak dikasih oksigen bisa bernapas enggak?
Berapa harganya oksigen? Yuk, kebaikanmu dari lahir sampai mati dengan biaya oksigen mahal mana? Jadi di mana kebaikan? Ya, itu. Oh dikit ya.